Salam adik-adikku yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita terus-menerus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan adik-adikku pemuda-pemudi gereja Sinar Kasih. Tema pembacaan dan perenungan kita di saat ini adalah dari kitab Lukas pasal 11 ayat ke-5 sampai yang ke-13 dengan perikop hal berdoa. Mari kita baca kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13 dengan perikop hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan berikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Salam adik-adikku yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita terus-menerus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan adik-adikku pemuda-pemudi gereja Sinar Kasih. Tema pembacaan dan perenungan bagi kita seperti yang sudah kita bacakan terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13 dengan perikop hal berdoa. Adik-adikku pemuda remaja yang diberkati Tuhan, ada 2 hal yang mau saya sampaikan dan renungkan bersama berkaitan dengan nas Alkitab yang telah kita bacakan dan dengarkan tadi. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Sedangkan yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah, adik-adikku pemuda remaja yang diberkati Tuhan, semua kita dari sejak kecil sering diajarkan untuk selalu berdoa. Baik sebelum makan, sebelum tidur malam, atau kita berdoa minta disembuhkan apabila kita mau minum obat, apabila kita sedang sakit oleh orang tua maupun oleh kakak kita, dan saya yakin sampai sekarang kita masih melakukannya. Nah, kalau dulu waktu kita kecil hanya diminta berdoa saja, tanpa bertanya apakah alasannya, mengapa kita harus berdoa. Nah, untuk sekarang kita harus wajib tahu sendiri alasannya untuk adik-adikku terkasih, pemuda-pemudi remaja Sinar Kasih. Pertanyaan mengapa kita harus berdoa adalah karena doa
sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah sebuah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat menyampaikan, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, untuk mencari jawaban dalam setiap persoalan kita, menumbuhkan pengalaman rohani kita dengan Tuhan, sehingga membuat kita lebih dekat kepadanya. Kemudian adik-adikku pemuda remaja sinar kasih yang diberkati Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seharusnya kita berdoa. Yang pertama, tidak bertele-tele dan jangan munafik. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Adik-adikku, kadang-kadang kita memfokuskan doa pada apa yang dikatakan pada doa itu dan kepada orang-orang yang mendengar doa kita. Sehingga mungkin ada yang sengaja berdoa dengan kata yang indah, suara yang lantang dan keras, harus dilihat banyak orang, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang munafik. Kita lupa makna dan isi doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan menilai sebagus apapun doa kita. Tuhan tidak melihat seindah apapun kata-kata kita. Tuhan tidak menilai berapa orang yang mendengar doa kita. Tapi doa yang sederhana dan tidak bertele-tele sekalipun, ketika kita hanya berdoa dalam kamar, jika kita minta dengan sungguh-sungguh, maka percayalah Tuhan mempercayakan untuk dikabulkannya doa kita. Kemudian yang kedua, bersihkan hati dan pikiran. Bila mengikuti persekutuan doa atau ibadah di suatu tempat, tentu kita mempersiapkan diri secara baik. Kita mandi, membersihkan diri, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, sepatu yang bagus untuk digunakan, bahkan rambut disisir dengan rapi. Tetapi sudahkah kita memperhatikan hal yang penting, yaitu kebersihan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya dalam doa? Terkadang apa yang terlihat dari luar tidak seperti apa yang terlihat di dalam diri kita. Kita fokus memperindah apa yang akan dilihat orang, tapi kita lupa bahwa hati dan pikiran kita dilihat Tuhan, dan terkadang hati dan pikiran kita masih kotor dan tercemar. Kita berdoa kepada Tuhan masih dalam keadaan marah, ada dendam, ada iri hati kepada orang lain. Oleh karena itu, bersihkan hati dan pikiran kita dulu, sehingga kita layak bertemu dengan Tuhan dalam doa. Kemudian yang ketiga, hadap Tuhan dalam sukacita dan dukacita. Adik-adikku pemuda remaja sinar kasih yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita sering berdoa pada saat ada pergumulan atau dalam permasalahan hidup. Tapi apakah kita sering juga berdoa ketika dalam keadaan bahagia atau sukacita? Banyak dari kita yang nanti datang menghadap Tuhan ketika diperhadapkan pada pergumulan dengan duka cita kita, hanya minta kepada Tuhan untuk dijauhkan dan dilepaskan dari pergumulan yang sedang kita alami. Tetapi setelah doa kita terkabul, ketika kita dalam sukacita, kebahagiaan, kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita lupa berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya kita berdoa adalah mintalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sering kita kecewa kepada Tuhan
karena apa yang kita inginkan belum dijawab oleh Tuhan. Ingatlah pemuda remaja sinar kasih, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi, bawalah dalam doa apapun yang kamu butuhkan, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan semuanya. Kalaupun apa yang kita doakan belum tercapai, mari kita ucapkan dalam doa kita, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan bukan kehendak kami, agar kita selalu ingat bahwa di balik setiap keinginan dan harapan kita, ada Tuhan yang merancangkannya yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Ada kalanya kita tidak yakin kepada Tuhan. Kita berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu-ragu apakah Tuhan menjawab doa kita. Dan sering kita berdoa memohon harapan dan kerinduan kepada Tuhan, tapi kita lupa mengusahakan apa yang kita doakan. Adik-adikku pemuda remaja sinar kasih, Tuhan tidak memberikan apa yang kita butuhkan dengan cara yang instan. Semua perlu proses, perlu waktu. Tuhan ingin melihat seberapa besar usaha dan kesungguhan kita, dan apakah kita masih tetap percaya kepadanya. Ketika doa kita belum dikabulkan, untuk itu milikilah harapan. Bawa harapanmu kepada Tuhan, dan usahakanlah apa yang menjadi harapanmu. Ingatlah, doa adalah ibadah, dan ibadah tercermin bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, itulah ibadah kita. Maka bangunlah jembatan penghubung antara dirimu dengan Tuhan melalui doa. Kokoh dan kuatkanlah pondasi jembatan itu. Maka yakinlah apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan akan kita terima dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk renungan akan penguatan firman Tuhan untuk saat ini. Boleh kami dengarkan. Berilah kami hikmat agar kami terus mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon untuk memperkokoh iman kami kepadamu dalam doa. Dan tolong berilah kami kekuatan untuk terus mengamini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah karena campur tangan Tuhan. Maka inilah kami yang berdoa memohon kepadamu ya Tuhan dalam iman. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.